Teman-teman di Nusantara, jumpa lagi di Bawa Asik di tongkrongan bareng Iwa sama anak klasik. Kurang klasik apa temen gue sekarang nih? Wih, Arsya. apa kabar, Wak? All good, man. Nah, apa kabar, man? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi kita udah masuk klasik ya? Iya nih. Nggak disangka sekarang kayak lagu-lagu gue pun udah masuk lagu nostalgia. Wah, parah. Kita boleh download Spotify tapi lo mesti lihat playlistnya. Lagu-lagu lama. Bajunya aja baru. Iya kan Spotify, mau apa Apple Music, Apple Music, whatever, Juke semuanya. Tapi tetap ya 80s, 90s keluarnya. Tapi memang jadi menurut penelitian, ya ini gue dapat udah lama sebenarnya. Tahun keemasan yang ada terobosan dari sisi musik, fashion, segala macam kayak pergaulan, yang nggak bisa diulang itu adalah tahun 80-an. Yep. Jadi tahun 70-80 itu masa keemasan, revolusi di banyak hal, musik lah segala macam gitu. Itu nggak akan bisa diulang lagi. Nggak akan bisa diulang lagi. Nggak ada. Tapi masanya nggak bisa diulang. Tapi gayanya, ambience-nya bisa selalu ikutin. Karena kayak kalau kita dengerin lagu Bruno Mars aja, chord-chordnya 80s banget kan. Bener. Sangat 80s, cuman emang dengan gaya kekinian. Dan mungkin buat teman-teman sekarang, Bruno Mars tuh, satu yang baru. Padahal emang ya chordnya sangat 80s banget, funknya semuanya tuh. Sebenarnya kayak lu kan, lu bener-bener ngetop itu kan di 90-an kan. Ya udah. Ya udah, emang akhirnya ya yang bisa kita tularin ke generasi sekarang adalah value-nya ya. Yoi. Gue suka tuh, karena kayak gue nih, gue dari kecil emang kebetulan udah dijejelin sama film. Kalau gue ini. Oh ya? Jadi gue ngambil beberapa ini bahasa keren, falsafahnya gitu. Apa tuh? Itu dari beberapa film sebenarnya. Kayak misalnya yang film seri aja nih, seri TV ya. Misalnya kita bicara film seri TV. Itu yang nempel di gua banget $6 Million Man. Okay here. Winds are westerly at 10 knots. Okay, this is NASA 1 calling 10 seconds. Which is on, here comes the throttle. Steve Austin. Steve Austin. Sama Oscar De La Hoya. Bukan, itu petinju. Ini Oscar Goldman. Oscar Lawalata udah pindah sekarang. Oke, udah pindah. Udah pindah ya. Oscar Goldman. Nah, itu gua sampai gua tau nggak lo? Punya action figures-nya yang matanya bolong, jadi kita bisa ngeliat dari belakang kepalanya. Kotak makanannya lengkap, Pak. Lengkap. Gue bahkan dulu emang tergila-gila sama yang namanya Steve Austin itu ya, The $6 Million Man. Itu sampai ada monopolinya. Nah, gua ada juga. Ya kan monopolinya. Terus si action figurnya, ya bener ya, yang bisa dilihat dari mata semuanya segala macam. Gokil kan dulu. Iya. The $6 Million Man sekarang murah banget ya. $6 juta. $6 juta. Ya, gaji-gaji aktor Hollywood aja sekarang udah puluhan. Dulu kayaknya nggak mungkin banget nih dapetin duit segitu ya. Nggak mungkin. Bahkan di Hollywood sendiri ya. Dulu dapat sejuta aja susah, Pak. Iya bener. Tahun 80-an sejuta bukan main. Kerupuk mie aja harganya masih 15 perak. Parah. Gue dapat permen harga dulu 50, 75. Anak sekarang nggak ngerasain lo ngitung duit 75 perak. Iya. 15 perak nggak. Bubur 25. Makanya. Buset, dulu permen Miami itu harganya 25, bener? Iya, permen Miami. Nah, ada satu juga permen yang gue rasa ini penemuan dari kuliner yang paling hebat ya, industri kuliner, Pop Rock. Pop Rock sampai sekarang masih ada nih. Masih ada ya? Masih ada. Dan gue rasa tuh dulu yang bisa di dalam mulut. Itu kan nikmat banget. Oh, keren banget. Gila. Gue ingat awal-awal tuh. Iya, sama iklannya juga dulu tuh ada iklan yang jolly, menikmati jolly, 1000 buah asli. Dipatahin. Iya, dipatahin dulu. Kenyot-kenyot ya kerjaannya. Wah, parah. Tapi lo ngomong film tadi, yang nyekokin lo film di keluarga lo siapa sih? Bokap gua kalau film. Bokap ya? Jadi gua tuh dari kecil udah nonton film. Dulu ada TV series Mannix. Angkatannya Kojek, Tomato, Bareta. Benar. Mannix, Bareta, Kojek itu gua nontonin. Man from Atlantis, si Patrick Duffy yang berenang, bisa napas dalam air. Iya. Terus kalau ada lagi, padahal kita punya versi lokalnya loh. Apa itu? Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan di Bobo. Wih, itu langganan. Gak mungkin gak langganan kan? Gak mungkin gak langganan. Anak bandel pasti langganan Bobo dulu. Harus langganan Bobo. Parah. Sampai akhirnya kita jadi ngelakon nih. Iya. Dulu sukanya kan Bobo sama gadis. Iya.
Sampai gede lah. Sampai gede, Bobo sama Gadis. Iya. Cuman sekarang nggak tahu nih. Udah beda ya Bobo sama Gadis ya. Udah beda persepsinya. Susah. Tapi iya sih. Kalau gue dulu bener-bener semua tuh gue lihat dari film. Gue nggak tahu ya kenapa gue suka banget ngeliat film. Jadi di kepala gue adalah kehidupan gue tuh harus semuanya berdasarkan cerita dari film, walaupun nggak bisa juga sih sebenarnya. Sampai segitunya. Kalau lo ngerasa kehidupan lo emang bener-bener kayak dari film nih, bisa dibilang nggak sih lo punya kayak imajinasi setiap scene hidup gue tuh ada soundtracknya? Iya. Itu sampai kayak gitu, sampai kayak gitu. Sampai misalnya gini, dulu kan gue waktu kecil abis nonton film, gue lupa film apa tapi film perang. Itu sampai gue sama teman-teman gue perang. Lo tokohnya jadi ini ya, gue jadi ini, lo jadi ini. Udah kita main perang-perangan gitu. Berdasarkan dari si film itu kita reenactment gitu. Sampai kayak gitu. Sampai main Dornama dulu ya? Sampai Dornama, waduh. Perang-perangan ya Dornama. Dornama. Wah, udah lama tuh. Gue sempat dimusuhin sama teman satu RT tuh. Kenapa? Main Dornama. Wah, cari-carian kan, gue pulang tidur. Wah, Iwa nggak ada Iwa mana Iwa? Gitu. Belum ketebak deh. Gue pulang tidur. Wah iya tuh dulu, gue udah sampai lupa. Kalau dulu ada yang namanya Dornama, bener. Ya, seru banget ya main Dornama. Seru banget. Nah balik lagi ke film nih, kita ngomong ke 80s nih ya saya. 80-an ya. 80-an nih, film 80-an yang buat lo jadi signature banget. Sampai sekarang. Sampai sekarang yang karena itu akhirnya gue harus melakukan ya. Sampai gue ngelakuin itu adalah film breakdance dulu. Breaking. Itu kan ada si Syabadu, Lucinda Dicky sama si Turbo kan. Iya, Ozone si Syabadu kan. Syabadu. Nah, kebetulan juga dia 2020 kemarin meninggal tuh si Alfonso Cuarón yang jadi Syabadunya tuh dia meninggal karena sakit. Itu kan buset. Damn, gila. Dulu kalau kita dandan ya, sampai pakai baju yang mamer udel nggak? Bodoh, bukan main. Kalau perlu double itu, ya kan? Tapi zaman 80-an film Breaking itu memang akhirnya bisa ngebawa perubahan fashion di Indonesia. Ya, dengan celana jeans yang digulung, dilipat, bawahnya dilipat, dikecilin lagi ya. Kecilin, pakai nih gini deh, nih. Gimana ini tarik nih celana jeans ya, lipat gini, terus digulung ke atas. Pokoknya biar sampai kecil di bawahnya ya, biar tinggi ya. Sampai ini naikin ke kaos kaki ke atas. Itu kan gara-gara si Breaking. Iya benar juga. Orang pakai headband juga akhirnya. Sampai headband terus pakai bandana. Lo gulung di tangan. Wah, itu udah berasa ganteng banget tau gak lo? Parah. Gila, buat gue film breakdance tuh jadi akhirnya lo beli, gue sampai beli buku breakdance tau lo. Latihan, lo harus set, iya kan? Sampai windmill, kickworm, headspin. Dulu sampai gosip, head meninggal gara-gara headspin. Itu orang hoax aja dari zaman dulu ya. Emang kampret tuh hoax sebenarnya. Itu headspin ini gue rasa sehari semalam kali ya. Bener itu. Meninggal. Kalau lo, gue headspin gue sangat breakdance. Yoi. Yang memperkenalkan gue sama musik rap itu sebenarnya dari breakdance. Dari breakdance. Mulai breakdance. Gue sampai dulu tuh gue headspin gue seneng. Windmill, you name it lah. Yoi. Sampai sekarang mungkin badan gue udah nggak bersahabat sama gravitasi. Udah sama. Gue kayaknya dulu ada yang namanya float. Float tuh lo nahan badan, kaki lo ke atas, lo tahan pakai dua tangan ini. Kadang-kadang satu tangan kita. Satu tangan. Terus abis itu lo puter. Apa namanya tuh? Apa sih namanya spin? Iya. Apa spin gitu? Kan ada backspin. Backspin yang pakai punggung. Backspin punggung. Float apa ya? Yang akhirnya muter ya adalah. Adalah itu istilahnya. Tapi yang paling stupid apa? Gue ngerasain dulu pun ngerasa gerakan breakdance yang paling stupid, paling tolol, yang gue ngerasa nggak perlu pelajarin. Apaan? Spider. Wah, iya. Spider bener. Iya kan? Itu bener tuh. Itu gue juga gini. Tuh ngapain sih sebenarnya? Enggak, tapi sebenarnya spider yang dilakuin sama si penari-penari ini, itu ada yang lebih gila memang. Jadi dia angkat badannya, terus dia jalan cepet. Ya, intinya adalah itu kan sebenarnya. Jalannya harus cepet. Tapi yang di sini yang bisa paling cuma nahan seperti spider doang. Yang paling bisa tuh siapa? Septian Dwi Cahyo, parah. Itu pantomim rajanya. Udah breakdance gerakan atas ya yang kayak nempel di kaca. Mirroring gitu.
Tapi emang film breakdance si Breaking itu bener-bener bikin berubah semuanya sih. Menurut gua adalah salah satu yang kerennya adalah There's no stopping us, no stopping. No one does it better. Itu lagunya ngetop dong. Keren banget. Parah. Gue tuh apalagi Reckless. Reckless. What's so funny time? A DJ track who just to play Reckless. Wah. Sama ini lagu Chaka Khan yang gue suka. 99 and a half. Oh iya. 99 and a half of you. Itu keren banget ya. Itu semua lagu gue senengnya apa? Itu yang membawa fashion, musik. Ya. Itu benar-benar yang wah menurut gue sih pecah. Jadi emang movementnya bukan buat movement di film aja, tapi movementnya cultural ya. Cultural. Urban ya. tuh, urban sampai tuh. Lu bisa nih yang namanya di Indonesia setiap sisi tempat nongkrong, perkampungan, perumahan mewah, ya, bener. Itu semua orang anak-anaknya pasti breakdance. Mau kemana lo? Turun dulu bentar. Iya. Wih, sore-sore. Cari musuh. Paling gua tuh tau nggak, sampai ikutan lomba di mana? Di Bandung. Lu sampai lomba? Sampai ikut lomba. Itu ikut lomba gara-gara om gua dulu kan di Bandung tuh punya geng namanya Street Spider. Oke. Street Spider tuh geng anak-anak Bandung, emang kreatif sih. Ada yang motor, ada yang skateboard segala macem. Nah, gue ikut sama om gue gara-gara skateboard. Terus habis itu turun barengan di lomba. Nah, pokoknya waktu itu gue terakhir nyelamatin salah satu anak Street Spider yang udah kalah, udah parah, kalah banget deh. Kalah battle lah ya. Kalah battle nih, gara-gara dia main atas. Wah gimana nyikatnya, gue pakai float, gue jalan, Jadi satu tempat kita turun itu, gue puterin pakai float. Anjir. Wih, canggih, menang kita. Tapi ya nggak cuma karena gue, yang lainnya juga pada jago-jago sebenarnya. Tapi akhirnya setelah itu nongkrong bareng kan. Nongkrong bareng. Gue inget nih ketika emang waktu zamannya breakdance dulu kan lo bilang tadi mau di perumahan mewah, mau di komplek emang yang masuk gang itu sangat happening. Iya. Gue tuh dulu gara-gara breakdance gue pernah dipukulin orang satu kampung. Lo serius lo? Waktu gue SMP gue inget banget. Lo menang atau lo gimana atau emang cari gara-gara? Jadi awalnya gue iseng yang akhirnya gue nggak nyangka gue akibat keisengan gue. Udah, gue waktu itu lagi ya anak-anak umur segitu lah ya. Kita beli minuman yuk, temen gue lagi ada yang ulang tahun kan di situ. Udah naik mobil gue aja, udah gue tuh pakai carry gitu kan, carry dengan tulisan breakdance di belakang. Udah ada yang breakdance di gang itu. Oke, bubar kayaknya. Permisi ya udah permisi. Udah mereka baik ngasih jalan gitu kan. Kita lewat di atas kardusnya. Otak jahil gue mikir, ini mobil gue sprintin lucu nih, gue robekin kardusnya. Ya kata-kata. Gue pergi ke satu, gue rusak tuh kardus kan, cabut. Kita cabut jalan buntu. Football dong, football. Ketika gue football, itu semua satu kampung udah pada nongkrong di depan gang. Itu kayak film 80-an ya, tahun 80 film Indonesia ya. Itu teman-teman gue yang di mobil pada noyorin gue, lu sih. Lu jahil sih lo jahil. Ya udah mau diapain lagi? Udah. Ceritanya nggak sampai di situ. Udah beres akhirnya udah pakpok kelar udah. Dan di lalahnya ada salah satu ceritanya yang agak-agak senior di sana, teman ngaji gue rupanya. Wah ngapain di sini? Iya nih, sorry udah biarin jalan. Udah jalan, beli minum, balik ke tempat yang ulang tahun daerah situ. Anak-anak situ nyamperin juga. Akhirnya kita ngadu breakdance dan jadi teman. Tuh. Itu jadi teman. Jadi bener, ceritanya adalah walaupun lo tadinya kayak berantem ya, tapi ujung-ujungnya karena lo suka sama satu hal, akhirnya jadi teman ya. Jadi teman. Gue inget banget yang mukulin gue juga ikut battle semua segala macam, dan kita ikut battle dan jadi teman udah. Bener-bener ya bahkan emang lumayan panjang tuh pertemanan kita tuh. Iya. Itu nggak bisa gue lupa tuh. Gokil. Gara-gara film. Semua gara-gara film. Semua gara-gara film. Tapi memang kalau kita lihat ya dari zaman ke zaman, film tahun 80 sama 90 itu banyak meninggalkan kenangan ya, memori buat kita ya. Dan mereka menjadi hero tersendiri buat kita. Karena dulu satu-satunya hal yang kita bisa look up adalah sama bintang-bintang film, sama penyanyi, musisi apa segala macam. Ya bintang film tadi itu ya. Iya. Nah, kita ngomong aktor segala macam bintang film nih. Apalagi nih selain breakdance nih? Satu film lagi yang di era 80-an itu adalah
Top Gun, men. Ghost Rider, this is Strike. Talk to me, Goose. Roger, I got him. Contact. Kenapa bikin lo jadi penerbang? Gua nggak tahu ya, Top Gun itu bikin berasa jadi waduh. Tiap orang gagah banget ya. Parah, jadi ganteng banget, Wak. Gue setuju tuh sih Top Gun tuh. Tapi sekarang gini, si Pete Mitchell Maverick itu tokohnya si Tom Cruise. Emang tokoh yang berandalan banget kan di akademi itu kan, di Top Gun Academy itu. Tapi menurut gua justru orang-orang yang akhirnya membawa gua menjadi pemberontak. Bahwa kalau lo jadi orang yang selalu nurut terus, lo nggak bisa berkembang di diri lo gitu. Akan di kotak terus ya. Akan di situ terus. Lo harus bandel. Lo harus terbang lewatin menara supaya orang bos lo yang lagi ngopi berantakan tuh kopinya gitu. Dan itu scene paling rese ya. Itu scene paling rese di film itu. Sama semuanya akhirnya ngerasa bahwa mereka adalah si Pete Mitchell, si Maverick ini dengan jaket bomber yang kalau dia kan keren pakai kulit. Jaket bomber juga tuh fashion banget ya. Gua sampai di mobil ada tuh, masih ada, tapi bukan yang kulit ya, yang bomber biasa hitam, cuman sama ada Kang Dino namanya, rumahnya di Bogor. Itu ditempelin semua yang pernah ngetop di Perang Dunia Kedua. Oh damn. Keren banget. Coba lo bayangin, lo pakai jaket itu, pakai kaos putih, naik motor, dan motornya gue udah pernah naik Hayabusa, nyobain di Sudirman, kagak ada semenit nyampe bundaran HI. cepet banget tuh. Itu berasa, wih Maverick banget. Iya kan? Tapi coba lo sekarang kayak gitu, diketawain. Itu dia udah ada. Kenapa bang? Belet berak. Buru-buru amat. Nicole Kidman ya? Belum ya? Belum. Ini siapa ceweknya? Kelly McGillis. Bukan, Kelly McGillis. Kelly McGillis. Kalau Kim Basinger tuh My Stepmother is an Alien. Iya. Whether a visitor from another planet would be friendly. Kim Basinger, ya itu. Kan? Bacol kita dulu juga tuh. Kim Basinger tuh. Gue masih ada sih jalannya. Gokil tuh Kim Basinger tuh. Kim Basinger bukan main. Ngilu ngeliatnya. Aduh. Ntar pulang keramas lagi gitu. Kalau Nicole Kidman Days of Thunder sih, Tom Cruise. Days of Thunder, itu juga salah satu menjadi ini juga Top Gun. Top Gun tuh film yang ngerubah banyak fashion juga. Mulai dengan itu gaya potongan rambutnya yang kalau dia emang tampilannya keren. Iya. Kalau kayak gue kan pakai kacamata kucing, muka gue anjing. Nah, maka berantem jadinya kacamata muka gue. Gue pakai kacamata itu, ya nggak ketolong. mau ganteng kagak ganteng kayak Kang Pijit gue. Iya, tapi emang waktu itu kacamata model itu tuh top banget ya. Aviator ya. Aviator bilangnya. Sampai pokoknya kalau lo punya kacamata aviator yang nggak ada bengkokannya, atau yang ada bengkokan, yang penerbang kan yang lurus tuh. Yang lurus aja. Wih, itu kayaknya lo deh set. Jalan tuh kayak gagah aja. Bener. Giliran dibuka jaketnya, buka kacamata gini lagi. Turun. Efek gelapnya. Efek gelap kacamata. Parah. Tapi emang iya sih, Top Gun. Jadi itu benar-benar kalau buat gue pribadi nggak cuma sosok si Pete Mitchell yang pemberontak, tapi lu bisa sukses kok kalau lu mau ada value-nya gitu. Lu mau, yang penting lu berani gitu dan lu tanggung jawab. Ya, gitu setuju. Laki itu yang penting tanggung jawab. Tuh. Gue inget banget guru gue ketika reuni, dia tuh kerjaannya ya kalau nggak mukul gue apa segala, tapi gue sayang sama dia. Dia waktu reuni sampai bilang, ini saya lihat sekarang anak-anak didik saya, dia suara agak serak kan. Udah almarhum itu sekarang. SMA ya? SMA. Anak-anak didik saya yang bandel yang sukses. Tapi emang bener sih, menurut gue iya. Ada dari zaman gue SMP SMA, itu anak-anak yang bandel justru yang alhamdulillah sukses. Yang dulu anak pinter ya biasa-biasa aja. Gitu. Sebenarnya bandel tuh dalam artian kita berani keluar kotak. Iya, ya, berani keluar kotak. Artinya apa? Ya kreativitas lah. Iya, dan mikirnya nggak gimana? Gue selalu gue dari dulu tuh selalu pada saat gue disuruh mikir ini, gue nggak mau. Gue opposite aja semuanya gitu.
Kita kebalikannya. Gimana kurang bandel Galileo waktu itu ketika Kopernikus bilang bumi pusat semesta, gimana kurang bangor? Dibilang bukan bumi lagi, matahari pusat tata surya. Bangor kan? Lo ada tahu sejarahnya nggak? Cuma di Iwa yang tahu. Gua aja lupa. Iya, tapi bener. Iya bener. Dulu kan orang masih percaya ketika sebelum Galileo kan dimusuhin sama semuanya lah karena emang dia berani seperti itu gitu loh. Einstein juga dimusuhin. Banyak gitu loh. Tapi justru orang-orang yang dimusuhin itu adalah orang-orang yang emang berani mengucapkan atau berani bicara tentang ketidakenakan di hidup gitu loh. Iya kan? Karena fakta nggak selalu enak ya. Fakta nggak selalu enak. Iya. Fakdap yang enak. Fakta enak. Selain Top Gun kalau lu apa lagi? Abis kan, Top Gun, soalnya 80-an tuh film-film perang kan lagi banyak banget tuh. Abis Top Gun kita ngomong militer ya, ini angkatan udaranya ya. Mungkin yang militer lagi Platoon. Wah gitu. What are you talking about? I don't know, brothers. But I'm hurting real bad inside. Platoon juga. Lu berasa nggak sih waktu itu kayaknya fashion lo harus serba army? Iya. Ketika pakai kaos dilinting, mesti dilinting ini kan, warnanya hitam atau yang hijau gitu kan, hijau jentara, dokteknya, buset, mana-mana bawa Swiss Army yang buat bukaan botol apa semua sih. Gua sampai sekarang itu selalu bawa pisau gua kemana-mana itu. Oh ini gara-gara Platoon juga nih. Iya, jadi kayak di Platoon tuh kayak ya lu harus punya sesuatu, lu gak punya senjata, ya udah pisau paling gampang, paling bener tuh. Iya, kalau kita emang ada masalah. Sama Zippo. Zippo tuh penting. Aduh, Zippo gue di kamar atas lagi. Gue juga ada di rumah Zippo. Zippo juga tuh jadi tren ketika lagi Platoon ya. Sama jam. Oh, jamnya juga. Kalau nggak salah Hamilton deh di Platoon ya. Gue lupa deh. Hamilton ya. Pokoknya itu dulu yang jualan tuh di Guntur. Di Guntur itu ada sebelah kanan tokonya. Jadi kalau dari PM tuh belok kiri Guntur, nah sebelah kanan. Kemarin gue sempat lewatin. Masih ada nggak sih? Masih. Oh, kan dia bisnisnya kan awalnya jual itu, bisnis HT kan, walkie-talkie sama segala macam. Nah, walkie-talkie. Dulu kan kita bilangnya walkie-talkie. Belum HT dulu, masih walkie-talkie. Belum handy-talkie. Belum. Iya. Nah, masih ada tuh. Apa sih namanya tokonya tuh? Ada nama istilahnya tuh, gue lupa. Ya pokoknya itulah tokonya. Sampai dia punya penyewaan laser disc segala macam di situ semua. Iya tuh dulu ke Guntur ya. Waduh, dulu ingetnya Guntur kalau nggak emang toko itu, enggak kolam lintah. Bahaya kalau kolam lintah. Hanya sebagian orang yang paham, ya kolam lintah. Aduh. Tapi film-film emang nggak tahu sih. Kalau gua nggak tahu zaman sekarang banyak orang yang film-film sekarang juga bagus-bagus sih. Ya. Cuman kalau dulu seperti yang lo bilang, ada falsafahnya, ada hikmahnya, ada yang bisa dicontoh gitu. Ya. Karena dulu kita nggak punya pegangan apa-apa kan, sosial media kagak ada. Dulu handphone, boro-boro handphone. Wah, dulu kita di rumah mau telepon aja dimarahin. Mahal bayar telepon gitu. Kalau telepon tuh dikunci, inget gak lah zaman pakai kunci. Kita pencetnya biar cepet, biar dapet kan. Itu kalau dikunci. Nggak ada yang tahu. Gimana caranya ngakalin besi yang itu diangkat dikit supaya si gembok bisa masuk. Bisa keputer. Sekarang nggak bisa. Belum, nggak tahu juga ngebolongin koin. Bener, ngebolongin koin sama kalau sekarang kan udah banyak tuh gara-gara di sosial media udah keluar. Apa hubungannya kaset sama pensil? Nggak ada yang dulu. Awal-awal tahun 2000-an mana ada yang ngerti. Iya. Gue sebenarnya pengen ngasih lagi trivia buat mereka, bukan kaset dan pensil. Apa tuh? Kaset dan nasi. Nah, kalau pitanya putus, gue pakai nasi itu bisa loh. Iya benar, pakai nasi atau pakai selotip ya. Pakai selotip bisa juga. Tapi kalau emang selotip lagi nggak nemu nih, pakai nasi. Pakai nasi dan tahan lama loh. Gue pakai nasi. Gue ada beberapa kaset yang pakai nasi. Muter padahal tuh ya. Muter, tapi kuat loh nasi itu. Wah emang. Nasinya pakai yang rojo lele, jangan lupa. Yang bisa nempel di kita rojo lele. Apalagi kita masih ngebahas film kan? Tapi bener ya, Platoon juga. Sama satu lagi kalau kita ngomong masalah tentara nih, apalagi nih film-film yang emang perang waktu itu tuh. Yang keren, yang sampai diikutin banget ya, fashionnya itu Komando. Give us any problems? You'll do exactly as he's told.
last of the way, fellas. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last. Are you gonna tell me what's going on or what? Arnold salah denger. Iya kan? Arnold Schwarzenegger. Tapi Arnold Suasana Segar. Itu emang buset. Setelah Rambo keluar, dia harus ada saingannya di Hollywood dulu. Rival banget, tapi mereka pun sahabatan sebenarnya. Komando keluar, buset. Itu yang nama rambut kerukat semua tuh. Bener-bener kerukat itu. Kotak banget ya. Otot. Iya. Terus megang senjata. Iya. Jadi sekarang setelah gue belajar tentang senjata, gue baru tahu kampret itu film-filmnya. Emang nggak mungkin. Pak. Lo pegang double loop satu tangan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin segede-gedenya Arnold megang double loop dan pasti mentah. Terus dia megang senjata yang kayak gue nggak tahu, gue lupa namanya, kayak bilangnya apa sih tuh, Galil, kayak Galil tuh. Nggak mungkin dipegang satu tangan. Lu mesti taruh kan. Iya, pelurunya bisa. Buset. Tapi gara-gara film itu, gue kalau main paintball, lu kan masih paintball kan, pada airsoft gun kan, gue satu tangan, yang tet gue tembak-tembakin, tangan gue satu gini, habis lo semua bangsa, itu bener-bener ngikutin banget kan. Gara-gara doi itu. Parah. Tapi Komando bikin gaya rambut tuh. Iya, gaya rambut. Kan? Sebenarnya Rambo emang nggak kalah populer sama populer banget. Cuman orang mau ngikutin gaya rambut, kita udah ada. Gaya rambut kayak gitu, Mus Mujiono waktu itu kan gaya rambut tuh udah kayak. Bener. Cuma dia nggak bawa senjata, dia bawa gitar. Dia bawa gitar. Mus Mujiono bener-bener tuh sampai sekarang kayak rambut masih gitu ya. Iya. Masih konsistensi. Sama kayak Caca Andika kan tetap di konsistensi. Betul. Iya, manis manja grup soalnya. Tuh. Dia pegang satu tangan loh. Dia megang pelor satu di sini. Makanya dihajar. Padahal kalau karena kebetulan gue ada klub nembak kan. Nah, pada saat gue dilatih sama pelatih gue bilang, jangan ngikutin di film. Kagak mungkin. Gue sampai bilang gini, emang kampret ya film tuh ya. Dan memang cara begitu, zaman-zaman dulu lihat film zaman dulu pegang senjatanya, semua brutal. Yang tangan tuh di-trigger. Sebenarnya lo nggak boleh kan. Iya. Lo mesti luar begini. Itu sebut buset, gue bilang, iya namanya film ya. Tapi satu selain senjata sama kerukat tuh gara-gara film Komando nih, gue tuh jadi ikut bodybuilding. Wah, dulu ini orang nih ya, orang lama banget. Kalau sekarang kita bilang nge-gym. Dulu bilang bodybuilding. Dulu cuman ada di Kuningan. Di Manggala Wana Bakti sama kalau gue ikut bodybuildingnya tuh di kantor Menpora yang Senayan. Oh iya, dia ada tempat sendiri. Dia ada tempat sendiri di situ. Makanya, dulu tuh beda loh. Artinya buat setiap satu angkatan, satu jenis angkatan gitu, itu satu asisten. Jadi dijagain banget. Sampai salah tuh dimarahin. Dulu ini bentak-bentak, makanya badannya pada gede-gede. Makanya gue bingung ketika akhirnya udah mulai istilahnya fitness. Kan sempat istilahnya fitness kan di tahun 90-an. Kok ini ketika gue coba untuk fitness nggak ada yang ngejagain, asisten yang ngejagain, orang bebas aja. Ada yang salah segala macem, ngangkatnya chest press segala macem didiemin gitu loh. Orang waktu itu gue zaman di tahun 90-an fitness gue juga ikutan, bukan badan gede, palanya gede. Salah, nggak ada yang benerin, palanya gede. Kan kasihan. Gara-gara gue juga salah ketika emang nggak ada yang ngejagain. Gue sit up, perutnya jadi gede. Oh kan, salah kan? Sama kayak otot kan, ketika kita ngangkat begini, ini jadi gede kan, keluar kan. Betul. Ini spear di perut gue jadi gede. Nah, bahaya. Pembenaran doang sebenarnya. Itu salah pembawaan kalau itu. Tapi bener ya, ngeliat Arnold badannya jadi, semua bodybuilding. Pengen banget ada tricepnya, semua segala macam, pengen banget punya kayak gitu. Gila, tapi emang film-film itu membuat, masing-masing film membuat perubahan di diri kita masing-masing. Betul. Ya, setiap film ada ceritanya lah. Ada ceritanya. Sama halnya seperti ketika emang kita mengidolakan musisi gitu ya. Kita suka Beatles, misalnya kita suka Led Zeppelin dan lain sebagainya. Akhirnya ngebentuk pelan-pelan dari lagu-lagu kayak tahun 90-an. Iwake pada saat pertama keluar
kalau lo bisa kenal sama Iwa, itu happening banget dulu. Iya, Gila loh. susah loh, ketemu susah. Buat minta air doa dari gua tuh susah banget. Iya, dibacain. Iya kan? Hah? Iya. Itu susah banget. Jadi bukan minta dia nge-rap, bukan. Itu minta doa. Minta air doa, Iya. ya udah ngantri. Buset, parah. Aduh emang ya, tapi gue setuju sih film sih. Sama satu film yang Kalau akhirnya tadi Komando kan buat cowok-cowok dong. Buat cowok-cowok. Buat cewek-cewek apaan? film yang buat cewek. Buat cewek. Yang Film 80s 90s buat kebanyakan kalau 80s 90s, kalau cewek itu pasti soal cinta. iya. Iya kan? Nah. Yang paling nempel banget tau nggak, Pan? Apaan tuh? Ghost. What's the matter? Seems like whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm gonna lose it. I really love you. Demi Moore, Patrick Swayze. Patrick Swayze. Yo. Iya. Itu gara-gara film itu juga gue nyari cewek yang rambutnya pendek. Parah. Dulu setelah itu film beredar di Indonesia, lo lihat tuh semua cewek potongannya rambutnya begitu. Sama Berantem Demi Moore sama waktu itu. keluarganya. Cewek harus panjang. Enggak, Demi Moore. Potongan apa? Di salon-salon. Demi Moore. Pasti Demi Moore ngomongnya. Iya. Setelah emang di 10 tahun sebelumnya orang ngetop dengan yang digibas-gibas ala Lady Di. Ida Iyasya dulu. Iya, Ida Iyasya. Iya. Iya kan? Bener tuh. Demi Moore. Setuju gue. Patrick Swayze. Wih, Patrick Iya. Swayze kalau orang anak-anak tahun yang di 80-90 pasti tahu lah. Iya. Dirty Dancing kan filmnya Dirty dia. Dancing, ya bener. Tapi film Ghost itu monumental banget menurut gua. Karena ternyata cinta sejati itu nggak harus sama manusia, sama setan juga bisa. Jadi iya kan? Itu ceritanya gitu. Itu juga mungkin value dari film itu cerita tentang kesetiaan kali ya. Kesetiaan, iya. Kesetiaan biarpun udah lewat, walaupun di kehidupan nyata. Nggak mungkin. Lo nggak mungkin ya bakalan setia sama ya ibaratnya ini cuma obrolan banget. Pakai lo sambil bikin Gerabah gitu. tembikar lo peluk-pelukan. Lagunya gimana? Oh my love, my darling. Kayak ada sekarang gini. Ribet banget hidup lo pasti gitu kan zaman sekarang. Kalau sekarang kan gayanya hidungnya ditahan baru dihajar. Tuh. Nah, itu. Tah, gitu. Banyak nunduk. Iya, gitu tah. Gitu. Itu lebih banyak, ya kan? Kalau dulu, gua nggak tahu sih, tapi menurut gua Ghost punya pasti anak-anak yang umurannya sekitar pasti punya cerita sendiri juga tentang Ghost. Dan smartnya dari film Ghost itu dia bisa merambah ke penonton yang memang di atas kita. Nah, iya. Lagu Unchained Melody kan lagu-lagu 60 malah. 60s, ya. 60s malahan kan. Itu Unchained Melody bisa populer lagi di tahun 90-an. 80-an, 90-an bisa populer dan Cuman gara-gara film doang. iya Bil, tiap ke kafe pasti bawain lagu Unchained Melody. Wah, parah. Bawaannya kepengen meluk kayak gitu lagi. Iya kan, paling sebel kayak udah Dulu di mana? Amigos, Kemang. Yo, iya. Gue inget gue di pizzeria tuh. Wah, pizzeria itu tempat tongkrongan kita semua, anak-anak khususnya untuk Jakarta ya. Karena pizzeria itu selain pizzanya enak, emang buset. Kayaknya kita sebelum gaul ke Ori, pasti ke Situ pizzeria dulu. Outdoor. Ya. Gue pernah cepirit gue di situ. Wah, lo kenapa lo? Bangsat tuh gue malu banget. Jadi waktu itu gue lagi PDKT. Itu dengan lagu Unchained Melody ini nih. Lagi PDKT, tololnya gue tuh pakai celana putih. Wah, beres zaman dulu. Kalau lo pakai celana putih, trouble nih. Trouble banget, udah. Parah. Gue lagi pakai celana putih. Gue inget banget baju gue hitam, kemeja hitam. Wih. Gue emang lagi gak enak badan. Maksud gue lagi masuk angin gitu. Biasa. Dan gue mesti PDKT. Kan kalau lagi yang namanya diare, lo nggak perlu ngeden kan? Nggak perlu effort ngeden buat ngeluarin kuahnya kan? Lo kentutnya berasa, kentut tai gitu. Iya, gue bukan kentut, ketawa malahan lagi, keluar. Ya. Yes. Waduh, gila nggak ada effort. Aduh, apaan nih? Anjir, celana putih lagi. Gue diam gini dulu. Ini kuah nggak ya? Ini kuah nggak ya?
Yoi, Kan dulu pasti gitu tuh. Iya, mikir ini kuah kagak, bener. Kalau gue berdiri ini tembus nih, kaca udah. Gue minta buku menu kan, minta buku menu, udah. Gue baca lagi tuh udah makan nih, udah buku menu buat gue ngumpetin, gue jaga-jaga. Oh iya. Toiletnya kan emang agak jauh kan. Udah gue melipir, akhirnya ke toilet. Bener lo men. Berkuah. Ini gimana caranya? Handphone belum ada. Temen buat. Udah nggak lama kemudian temen gue ke toilet juga. Udah Mon, wah cariin celana dong. Dipulang dulu ke rumah karena dekat kan dari situ kan. Udah pulang ke rumah, gue dibawain, akhirnya gue selamat. Wah, tapi prosesnya tuh lumayan lama. Gue lama di toilet sampai kenapa gue lagi enak badan sih. Udah gue balik lagi, ya udah akhirnya selamat lah pokoknya gue. Cuman gue PDKT dan gue cepirit di saat gue PDKT kan bangsat. Ya mungkin ada yang momen sama ya kali lu ya lagi PDKT motor lo hilang apa gimana itu ada. Tapi yang lebih ini sih cipirit mantep men. Gue PDKT kayaknya apes mulu. Gue pernah ke rumah cewek lagi PDKT juga. Ini zamannya Gus juga nih. Karena gue inget banget nih kalau gue taruh folder ini salah satu cewek-cewek yang rambutnya pendek. Gara-gara film Gus. Gue ke rumahnya. Emang bukan salah gue. Bukan salah gue sama sekali. Gue kencing ke toiletnya, ke belakangnya kencing. Pas gue flush, toiletnya tuh yang akhirnya malah ke atas, malah naik. Beserta kotoran-kotoran semuanya. Kan akhirnya yang terakhir yang diinterview kan. Ini gimana caranya gue keluar bos nyelamatin ini anjing. Gue diem, gue cari. Oh ada sapu. Gue rojok. Kalau gue dulu pernah kayak lo tuh. Sistemnya gimana? Gue bingung gimana nih naik ya. Itu gue banjur pakai ember. Sekaligus. Emang pertamanya keluar ini apa bludak, akhirnya masuk juga tuh. Masuk, alhamdulillah sih. Terus lu pengalaman sama ya? Itu gak enak banget. Waduh, makanya gue kalau mau ke toilet paling nggak punya temen yang rumahnya kaya banget deh. Toiletnya bagus soalnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah sama toilet. Kan dulu zaman dulu kan sekolah ada temen yang biasa-biasa aja, ada anak orang kaya banget udah. Rumahnya di Simpruk. Dulu rumah Simpruk. Udah paling mewah banget udah. Parah Simpruk Menteng udah. Nih kencing di sini aman nih. Boker di sini aman. Kita bokerin aja udah. Pokoknya yang udah flashnya modelnya kalau nggak ditarik ke bawah, ada yang teken gitu. Kalau sekarang toilet yang anget. Udah beda lagi. Udah anget tuh. Atau yang sensor ketika pintu toilet dibuka, dia ngangkat Tapi kalau toiletnya kayak gitu enak emang sama. Karena waktu itu gue kemarin lihat YouTube ya Raisa itu kayaknya. Raisa sama Hamish Daud tuh. Ke rumahnya, villa apa rumah gitu, pas buka toiletnya kebuka sendiri. Kalau zaman dulu kita anggap angker tuh. Itu, angker toilet. Wah ini nggak bener nih. Kan? Gue sempat kabur dari kamar hotel tuh di Ambarukmo. Pas gue ke toilet, ini ngangkat sendiri ngek. Kan nggak mungkin Ambarukmo. Zaman dulu nggak mungkin, Ambarukmo belum. Zaman dulu belum. Mana gue dulu juga bawain acara setan-setan lagi gue. Emang film ya. Tapi ya itu ya. Ada filosofinya lah di film itu sendiri, kayak film Ghost. Kesetiaan itu nggak menutup ruang zaman dulu. Lu sama setan pun lu bisa setia sebenarnya. Lu bisa. Kalau sekarang setan semua. Iya, mesti setia sama setan kalau sekarang. Kalau sekarang lu harus setia sama setan. Kalau zaman dulu lu bisa setia, even itu setan gitu. Itu jadi value-nya di situ. Value-nya di situ lah. Kesetiaan sih sebenarnya. Tentang perempuan lagi. Ini ada perempuan lagi nih. Apa tuh? 80s, 90s nih, film yang jadi signature. Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Walking down the street, pretty woman. They kinda like to meet pretty woman. Waduh, itu lagu. Tapi soundtracknya Pretty Woman itu keren-keren ya. Keren-keren. I can't believe it. You're the dream coming true. Gini. Tong teng. Ini ya. Pretty Woman itu menceritakan kehidupan ternyata lo bisa jadi indah di mata seorang gadun. Jadi dari manapun lo kehidupan awal lo akan bisa menjadi putri juga di mata seseorang gitu. Itu kan menceritakan film yang menceritakan tentang seorang PSK yang akhirnya kenalan sama bos Richard Gere, Julia Roberts ini. Akhirnya mereka cinlok gitu ya, karena emang akhirnya punya karakter yang kuat. si PSK-nya ini.
Pinter kan dia sebenarnya kan memang dia pinter. smart. Dia cuma ngegantiin posisi temennya aja waktu itu. Tapi memang digambarkan si sosok Pretty Woman ini emang tahun 90-an Julia Roberts itu emang jambu banget. Jambu Julia Roberts tuh. Parah. Memang susah jadi bacol ya, memang nggak kayak Kim Basinger nggak. Tapi dia sosoknya tuh kuat karakternya. Kuat banget. Ya, dia perempuan lah, perempuan yang mewakili zamannya lah. Bener. Perempuan yang tapi akhirnya menurut mandiri. gue sih seksi banget sih. Seksi. Gara-gara film itu karakter seksinya tuh keluar ya. Keluar. Bibirnya semuanya tuh bener-bener ditongolin sama si direkturnya tuh. Apalagi yang di atas piano tuh ya. Aduh. Gimana itu? Gue nyoba di atas piano dimarahin. Hah? Itu paling enak. Gimana itu enggak? Wastafel dia pernah ngomong. Wah iya benar juga di wastafel ya. Tapi wastafelnya kalau bisa yang ada marmernya, jangan yang cuma sendiri. Iya. Itu gampang patah. Bisa lah sekalian cebok tuh ya. Iya. Udah bersihin aja sekalian. Iya. Enggak repot-repot. Tapi iya si Pretty Woman ini gua nggak tahu. Menurut lo itu kisah cinta juga nggak sih? Itu kisah cinta sangat kisah cinta yang emang akhirnya yang menembus batas, seperti Ghost ya. Mungkin kalau Ghost emang secara alam waktu ya dan ruang ya lebih absurd ya, walaupun emang akhirnya keren gitu ya, pop tampilannya. Kalau ini kan menembus batasnya secara strata. Benar. Jadi memang bos banget, gadun. Nah, dia bos, dia gadun, dia digandrungin juga sama cewek-cewek yang lain. Ganteng banget ya. Richard Gere zaman dulu juga dia tuh gue sampai suka banget gue ngeliat Richard Gere waktu itu. Enggak, tapi memang Richard Gere itu bikin becek cewek-cewek. Iya. Parah. Bikin becek. Dan emang akhirnya ini film ini inspiring, nggak membuat perempuan jadi lebih mandiri aja. Tapi ini film inspiring untuk orang akhirnya berani menjadi ani-ani. Nah. Bahkan sekarang itu profesi yang sah, halal. Ya? Bener. Iya, selama emang nggak ada transaksi di WhatsApp. Nah, itu jangan sampai ya pokoknya gini lah. Kalau gua dulu pernah dikasih tahu sama seorang pengacara terkenal, lo jangan pernah ngaku selingkuh sebelum ketangkap di atas perut cewek. Udah itu aja. Iya. Gitu. Kalau pengacara mah dia jago ngomongnya. Iya lah, kalau kita kan iya kita dipunggungin sebentar, bini kita udah yang repot kan. Tapi menurut gue nggak tahu sih sejarah dari film-film di tahun 80-90-an itu ternyata bikin film-film di zaman sekarang ternyata itu menjadi patokannya film-film sekarang juga gitu. Yang kan film-film percintaan, coba sekian baru-baru apaan ya? Gue sampai lupa tuh. Gue lebih nggak tahu ya. Buat gue film-film tahun 80-90 memorable banget gitu. Karena kan yang membuat kita ingat sama sesuatu itu bukan hanya produk sesuatunya aja, tapi emang sekitar kita juga. Iya. Ya bahkan kayak musik aja nih. Gangnam Style gitu misalnya udah ada kesini. Ini gue udah bilang berapa kali, gue nggak pernah suka sama lagu Gangnam Style. Gue sebel.